Halo semua, perkenalkan kami dari SGD 6 Program Studi Keperawatan Universitas Udayana. Kami akan menjelaskan tentang isolasi sosial pada lansia. Apa itu isolasi sosial? Isolasi sosial merupakan suatu kondisi di mana individu atau lansia tidak mampu untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang-orang di lingkungan sekitarnya. Individu atau lansia merasa ditolak, tidak diterima, kesepian, dan tidak mampu membina hubungan dengan orang lain. Penyebab terjadinya isolasi sosial pada lansia disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, faktor tumbuh kembang. Kedua, faktor sosial budaya. Ketiga, faktor biologis. Dan keempat, faktor komunikasi. Penyebab pertama yaitu faktor tumbuh kembang. Di sini, kegagalan dalam memenuhi tugas perkembangan dapat membuat individu atau lansia merasa ragu, takut salah, pesimis, putus asa, tidak mampu memutuskan keinginan, merasa tertekan, ketakutan menghadapi hari tua, dan depresi pada lansia yang menimbulkan terjadinya isolasi sosial pada lansia. Faktor kedua yaitu faktor sosial budaya. Lansia mengasingkan diri dari lingkungan diakibatkan karena kesulitan dalam berhubungan. Terjadi penurunan stabilitas keluarga, misalnya berpisah dengan orang yang dicintai atau pasangan, kesepian karena ditinggal jauh, dirawat di rumah sakit atau di panti werda. Faktor ketiga yaitu faktor biologis. Pada lansia dengan demensia atau gangguan mengingat dan skizofrenia atau gangguan jiwa akan mengalami gangguan dalam menjalin hubungan sosial dengan orang lain di sekitarnya. Faktor keempat yaitu faktor komunikasi. Masalah komunikasi merupakan salah satu penyebab terjadinya isolasi sosial pada lansia. Lansia seringkali memiliki perbedaan pendapat atau pandangan dengan generasi di bawahnya sehingga terjadi atau menghambat proses komunikasi. Faktor risiko yang menyebabkan lansia dapat mengalami isolasi sosial adalah kurangnya hubungan sosial pada lansia, di mana hal ini dapat menimbulkan perasaan hampa dan depresi. Lansia yang terlibat dalam hubungan yang positif akan terhindar dari berbagai macam masalah sehari-hari. Sebaliknya, tanpa adanya hubungan sosial yang baik, maka lansia cenderung akan menjadi terisolir, terabaikan, dan mengalami depresi. Pencegahan yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya isolasi sosial pada lansia, pertama yaitu meningkatkan frekuensi kontak sosial dengan tetangga, teman, dan keluarga. Hal ini akan membuat lansia terus berhubungan dengan orang lain sehingga tidak terjadi isolasi sosial pada lansia. Kedua yaitu dengan ikut terlibat dalam kegiatan masyarakat untuk meningkatkan jaringan sosial. Hal ini karena pada lansia mungkin memiliki pengurangan jaringan sosial disebabkan oleh kematian pada keluarga dan temannya, sehingga perlu adanya keterlibatan lain sebagai pengganti hal tersebut, salah satunya dengan ikut terlibat dalam kegiatan sosial di masyarakat. Pencegahan selanjutnya yang dapat dilakukan jika lansia berada di panti, pihak panti dapat mengarahkan lansia untuk meningkatkan keterlibatan dalam kegiatan panti. Hal ini akan menambah kesempatan bagi lansia untuk berinteraksi sosial dengan teman-teman yang ada di panti tersebut. Selanjutnya yaitu penanganan atau pengobatan isolasi sosial pada lansia dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, terapi aktivitas kelompok, dan yang kedua yaitu latihan keterampilan sosial. Pengobatan atau penanganan isolasi sosial pertama yaitu terapi aktivitas kelompok. Terapi aktivitas kelompok akan memberikan dukungan bagi lansia untuk mengekspresikan masalah dan mampu menyelesaikan krisis yang dihadapi dengan membangun hubungan yang suportif dengan anggota kelompok lainnya. Dari terapi aktivitas kelompok diharapkan pertama, lansia akan mampu untuk memperkenalkan dirinya dengan anggota kelompok yang lain. Kedua, lansia mampu berkenalan, bercakap-cakap, dan menyampaikan topik yang digemari atau disukainya. Ketiga, lansia mampu untuk membicarakan masalah pribadi,
bekerja sama dalam kelompok untuk mengatasi masalah yang dialaminya. Dan yang keempat, lansia mampu untuk menyampaikan pendapat tentang manfaat dari kegiatan berkelompok tersebut terhadap dirinya. Penata laksanaan atau pengobatan lansia dengan isolasi sosial yang kedua yaitu dengan latihan keterampilan sosial. Latihan keterampilan sosial dapat membantu lansia untuk saling memberikan masukan, merasa dihargai dan diakui keberadaannya. Nah, latihan ini dilaksanakan dengan 4 tahapan. Yang pertama, modeling atau penyajian model dalam melakukan suatu keterampilan yang dilakukan atau dicontohkan oleh terapis. Tahap kedua yaitu role play atau tahap bermain peran. Lansia akan mendapatkan kesempatan untuk memerankan kemampuan yang telah dilakukan sebelumnya oleh terapis. Tahap ketiga yaitu performance feedback, merupakan tahap pemberian umpan balik. Nah, umpan balik ini akan diberikan segera setelah lansia mencoba memerankan, bertujuan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan dari peran yang telah dilakukan oleh lansia. Tahap terakhir atau tahap keempat yaitu transfer training, merupakan tahap pemindahan keterampilan yang diperoleh oleh lansia ke dalam praktek kehidupan sehari-hari lansia. Nah, demikian tadi penjelasan terkait isolasi sosial pada lansia. Semoga video ini dapat bermanfaat dan jangan pernah untuk mengabaikan dan membuat lansia merasa terisolasi karena suatu saat nanti saya dan kamu juga akan menjadi seorang lansia. Terima kasih.